everyone, welcome to our first podcast, Tinto. I'm Karin. I'm Puan. I'm Naya. Welcome back since we have our introduction episode before discussing about our school, and also in this episode we have our new host here as they already introduced themselves. Welcome Naya and Alifa. Welcome Naya and Alifa. I'm so glad that finally Naya and Alifa join with us ya Kar. Yes, of course. Okay. And as you know guys, in this episode will be fun because we will be talking about online school struggles, which are we will discuss about overwhelm and time management, and last is toxic circles, which kind of basic teenager issue that really matter, right? Yes, benar banget. And then disclaimer for all of the participants in here, especially teacher and student, we want to share our positivity content and also the point yang positif, and maybe we have something atau kata-kata yang menyinggung mungkin, so we want to say sorry before, and after all we're just a human, okay? Okay. Mungkin seiring berjalannya waktu yang udah lebih dari setahun yang kita mulai dari 2 minggu Iya awalnya sampai ke udah 2 tahun jadinya. Hampir 2 tahun ya. Beberapa dari kita nih pasti udah beradaptasi ya sama situasi terbiasa. dan Mau keadaan nggak mau sekarang. mungkin bukan beradaptasi, lebih ke berusaha terbiasa gitu Iya, ya. kayak Benar. udah Karena mau nggak mau. Iya, mau kita benar harus banget. adaptasi juga. Nah sekarang nih, yang kalian lagi rasain sekarang banget nih, lagi capek kah, apa seneng, lagi enjoy, apalagi ya berusaha juga untuk enjoy, karena kan kita udah kelas 12 juga. Iya, ya. benar. Aku sih ya Naya dulu. lebih kayak kecapek sama keadaan, terus tapi aku try to Tetep ya. tetap semangat gitu. Kalau aku sih sama ya kayak Naya, walaupun capek gimana caranya aku harus berusaha untuk santai, enjoy gitu. Karena udah kelas akhir guys, jadi harus nikmati juga. Harus kita menikmati. Kalau aku juga sama apa yang Naya sama Puan bilang, karena kita selama ini udah terlalu lama buat let it flow kan, kayak udahlah ini udah It's waktunya time to kita, change. ya it's time Yeah. to change, udah ke transformer. Kalau aku sih Apa tuh? salah satu masalah terberatnya itu loss of motivation sih, kayak Iya. motivasi, terus vibes di rumah tuh rebahan banget Iya. gak sih, Iya, jadi kayak Kayak euforianya anak Beda SMA-nya banget nggak ya, kerasa. iya benar banget. Karena kayak pas kelas 10 kan baru masuk nih, kayak ya seru dong, so- udah jadi anak SMA udah nih. maunya nakal-nakalnya nggak jadi nakal Dan kita. bahkan kayak I still remember when first masih Greten kita bisa Iya. nge-handle 5 events Iya, itu. sekali Dan itu tuh gitu kita kan. bisa semangat itu Iya. kenceng banget gitu Dan loh. tanpa mengurangi jadwal belajar segala Betul. macam gitu, tanpa Terbukti mengganggu. sih guru-guru kita aja bilang kita bisa banget nge-handle we itu can tanpa handle it. ganggu pelajaran kita gitu. 5 Benar. loh, waktu itu berat pula eventnya. ya kayak kita ngelakuin itu udah sama pelajaran juga tuh benar-benar gak keganggu, kita bisa Iya. ngelewatin itu. Keren banget. Kita sekarang gini jadi gampang burn out ya, gampang Iya, nyerah, dikasih benar. tugas dikit ya ngeluh Satu gitu. event aja udah kayak aduh ya ampun event apa sih lagi, ini? Aku tahu itu event kenapa, lagi. karena kita tuh nggak ketemu sama teman. Iya benar Kita di banget. rumah tuh ngerasa kayak aduh tugas gua ini ngebeban banget gitu. Iya, dan juga perbedaannya ya kalau misalkan offline kita kalau ada event atau apa tinggal tarik aja nggak sih ke Iya, ruangan benar. kayak dulu, kayak tinggal meeting langsung Kalau gitu ini kan. perlu dikontak satu-satu lagi, belum Bener. kalau ada yang SLR, belum kalau nggak ada yang ngangkat, susah Ujung-ujungnya kan? bubar nggak jadi. Bubar. Iya, itu sering Karena banget malah terjadi. kalau kita nunggu, kita tunggu dulu ya guys pesertanya datang. 30 menit bener-bener Lama. Iya. banget. Ngaretnya Bener sih. banget. Bisa-bisa tuh kalau biasanya nih kan suka meeting-meeting, diem-dieman ya. Iya, itu Iya. kayak Jadi kurang banget. Oh, idenya juga nggak keluar. Iya. Mungkin pada dasarnya kalau offline nih bakal rame nggak sih kita bakal pasti udah banyak Langsung banget nih cak, cak, event-event cak. yang yes, bener banget. udah banyak event-event yang udah terjalani pasti. Kayak yang kita jelasin di Iya. introduction Dan salah episode satunya ya. study tour kita yang tidak Bener-bener jadi. udah Udah bener-bener sakit fix, sih. Iya. final, Udah pertemuan bayar, orang tua. malah udah ada yang bayar. Iya, udah bayar, 2 udah. kali pertemuan orang tua loh itu. Iya. Bener-bener gak jadi cuma karena kamu. Corona. Iya. Aduh. Oh my god. Semoga kita bisa cepat-cepat offline. Amin, ya. amin, amin banget. Aku pengen refreshing, pengen liburan. Iya, padahal kita udah ngayal bayangin ke Jepang gak sih itu? Udah bikin SG, tapi udah ngebayangin Ya ampun. sama Puan jajan-jajan gitu, beli makanan. Iya, itulah terlalu Beli tinggi. boba langsung di negaranya kan gitu.
Oke, mungkin kita boleh kali masuk ke Topik topik topiknya kita. langsung. Yes. Oke. Pertama ada Itu- apa tuh? Ada time management. Yes, Wes. betul Menurut banget. Puan, Aliha dan Karin nih, time management menurut kalian tuh apa sih? Aku dulu ya. Iya, Kalau iya. dari aku time management menurut aku tuh di saat kita bisa ngontrol, bisa membuat jadwal tentang waktu kita. Jadi aktivitas yang kita lakukan tuh terjadwal. Iya, benar. Jadi lebih enak gitu ngerjain. ya, kalau buat Puan? Kalau menurut aku sama sih sebenarnya poinnya kayak Alifa ya, kita gimana cara kita bisa mengelola waktu dan hasilnya tuh harus produktif gitu. Terus juga meningkatkan efektivitas, efisiensi gitu sih selama mengerjakan Karin manajemen. sekarang. Karin. Ya sama juga pinter-pinternya kita ngatur waktu Ya, benar. supaya lebih produktif gitu. Oke, aku udah ngambil dari beberapa artikel tuh ya. Time management sebenarnya tuh proses mengatur dan merencanakan bagaimana membagi waktu kita di antara kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, manajemen waktu yang baik memungkinkan kita tuh buat bekerja lebih cerdas, bukan Bekerja lebih keras. keras gitu kayak Benar. sehingga kita Benar, tuh benar. bisa menyelesaikan lebih banyak kerjaan dalam waktu yang singkat gitu. Bahkan pekerjaan kita yang menurut kita tuh berat banget, kalau kita memanajemen waktunya Dengan itu baik. benar-benar ya dengan baik tuh kayak benar-benar sesingkat itu bisa Mm-mm. selesai gitu. Dan mencegah stres juga kan. Iya benar banget. Karena ya mungkin ada yang belum tahu nih kerja cerdas sama apa? Kerja keras. Kerja Iya. keras itu bedanya apa? Kalau kerja cerdas tuh kita tuh lebih kayak memaksimalkan apa yang kita bikin gitu. Mm-mm. Tahu gitu. Ya kalau kita kerja keras tapi kayak kita kerja keras harus aduh jadi sendiri capek Iya. sendiri jadi Ngeluh hasilnya sendiri, tuh kayak nggak kurang ada maksimal hasil, gitu. Bakal burn out kan gitu. Iya, apalagi dengan kondisi kita di rumah kayak gini, yang ada malah kita marah-marah sama orang rumah nggak Iya. sih? Itu nggak Jadi boleh banget. kena imbasnya tuh orang rumah Iya, kadang padahal mereka nggak salah apa-apa. kalau udah bad mood tuh bawaannya mana sih makanannya kok nggak ada gitu. Iya, iya makan terus ya di rumah. Bener sih. Nah terus Apa lagi nih? time management itu kita butuh banget gak sih kalau misalnya kita pengen Kalau kalian sendiri gimana time management versi kalian sendiri? Kalian pakai aplikasi kah atau anaknya tuh yang ngeplanner banget di buku harian kalian misalnya jam sekian sampai jam sekian spesifik Oh gitu. ya Mau ya ya. jam segini mandi habis itu olahraga gitu. Kalian yang kayak gimana orangnya? Puan dulu ya. Kan seperti yang kalian ketahui lah, aku tuh kan orangnya males banget gitu ya. Kelas 10, kelas 11 tuh kayak ya udah apa yang ada ya kerjain gitu. Nggak terlalu terstruktur gitu loh orangnya. Nah, semenjak kelas 12 ya pasti kan ke diri sendiri gue nggak boleh dong kayak gitu Iya. terus Mulai gitu kan. sadar. Ya udah mulai sadar. Dan akhirnya Puan nemuin satu aplikasi nih dan itu tuh benar-benar memanage waktu banget, terus juga jadi produktif dan terjadwal yang pastinya. Jadi nama aplikasi itu Notion, guys. sama banget Pakai juga Notion. Pakai. Bener juga karena Notion tuh bener-bener Bagus kan? mengkoordinasikan Iya. kita gitu jadi kayak lebih rajin ngerjain tugas gitu kayak kita bisa Terus gambarannya tuh bagus jadi bisa Enak dilihat iya, ya, minimalis. terus di dekor gitu. Kita juga bisa bikin template kita sendiri ya. Bener Bisa banget. manage sendiri. Dan Kalau- semenjak itu produktif kan kalian? ya benar Jadi Iya. lebih Jadi sering kayak bikin lebih agenda, memikirkan Balik lagi sih Tentang ke waktu. orangnya tapi Ya, balik pinter-pinter lagi. yang walaupun gunain dia nggak aplikasi. peduli gitu kan sama aplikasinya ya sama aja gitu Iya. kayak Iya. Percuma kamu Useless kalau gitu. kamu sendiri nggak sadar Mm-mm. kamu tuh udah mencoba buat produktif atau Benar banget. Nah kalau yang lain sama pakai aplikasi Notion juga. Ya, kayaknya Notion itu adalah jalan jalan utama. keluar dari Iya. jauh. kalau buat kalian bertiga nih ya kalau gua kan manfaat time management tuh bener-bener kena banget ya jadi tugas gua tuh gampang banget selesai nih menurut kalian Gampang banget nih selesai. Gak apa-apa nggak tuh saya. Yes. Maksudnya kayak ya nggak mudah cuman gue bisa mengkoordinasikannya supaya hasilnya maksimal di dalam waktu yang singkat gitu ya benar, Ih, keren banget kamu. coba menurut orang bertiga nih Iya. apa sih manfaat yang kalian dapetin dari time management yang kalian buat ini Kalau aku jadi lebih apa sih lebih banyak waktu luang nih. Oh iya Jadi, benar banget. Kan udah terstruktur, terjadwal. Jadi aku ngerjainnya ya make a priority list ya nggak sih kamu? Yes. Make priority list dikerjain dulu dari yang paling penting sampai yang ini kira-kira bisa besok dikerjain. Jadi aku masih punya waktu luang yang banyak, punya waktu istirahat. Istirahat itu kan ada banyak juga ya, nggak cuma istirahat fisik, istirahat mental, ada Iya. juga yang namanya istirahat
dari sosial juga itu namanya istirahat. Udah kalau dari aku. Kalau aku semenjak ada time management, nah ya stop. Iya. Semenjak ada time management, yang pastinya aku jadi lebih fokus sama diriku sendiri juga. Terus juga aku jauh lebih produktif dan aku bisa mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku coba karena itu tadi aku bisa memanage waktu dengan baik kan. Jadi hal-hal baru bisa aku coba gitu jadinya. Gitu Coba sih. Karin, manfaat yang kayak yang kamu dapet tuh apa? Jujur aku nggak bisa bilang diri aku udah Iya. bagus banget sih time managementnya, karena aku juga gunain Notion. Tadi kan disebutin Notion itu sepenuhnya bukan untuk time management aku banget. Jadi aku biasanya kalau misalnya ada tugas nih itu ya ada di pikiran aku aja gitu, dan tahu aja mana yang mesti dikerjain. Dan untungnya aku anaknya kalau misalnya ada tugas tuh langsung dikerjain gitu. Tapi kalau Iya. ada mood ya, Iya. dan Bener, mood itu ya, penting mood banget. penting banget. Kalau misalnya nggak mood juga Iya. ya gak kelar tuh tugas. Dan stuck aja. kalaupun misalnya nggak mood, hasilnya nggak bakal maksimal. Iya, Karena tiap orang tuh punya waktu belajar masing-masing tahu ternyata. iya beda-beda Mm-mm. gitu kan. Ada yang night Iya, owl person, ada yang emang Iya. produktivitasnya pas pagi gitu. Benar, Jadi, jadi- harus tahu kapan kalian tuh produktivitasnya tuh tinggi. Bener. Oke. Jadi tinggal pilih. Jadi Oh, manfaat nanya dulu. Nanya. kan aku udah tadi Notion. awal Oh, ini. ya Notion sama aku juga tuh kalau misalnya manfaat aku dari itu tuh dari time management tuh aku tuh jadi nggak stres gitu. Ngerti Iya, nggak sih? iya, ngerti, Aku jadi kalau misalnya aku udah selesaiin semuanya, aku bisa nonton YouTube, bisa call, bisa apa deep talk sama temen gitu, kayak ya mainin Jalan-jalan. handphone lah, pokoknya jalan-jalan, pokoknya jadi nggak ada beban. Kalau misalnya kita nunda tugas nih kan, kita nunda tugas, kita keluar nih Tapi kepikiran kayak tiba-tiba overthinking. ngomong, ih Iya. gue punya tugas nih, jadi kayak nggak enjoy gitu loh. Beban, Jadi banget, beban, bener jadi pengen banget. buru-buru pulang juga, jadi mau healing malah Heeh. ngomongin tugas. Iya. iya bener banget sih, jadi kayak lebih enak aja Prioritasin gitu. dulu Heeh. skala prioritas. Iya, jadi oke. Langkah nih, langkah kita nerapin time management. Yang pertama tuh ada membuat daftar agenda, ya yang tadi Notion. Yes. Kalian bisa bikin Notion, kalian menggunakan aplikasi Notion, bikin apa di aja buku, deh apa aplikasinya. aja pokoknya. Yang penting kalian bisa bikin daftar agenda buat memulai kalian melakukan time management Di-list tuh, gitu. mau Di ngapain list. aja ya. Ya, tugas-tugasnya juga ditulisin kapan mau ngerjain. Kalau bisa tuh yang deadline-nya duluan kalian kerjain gitu. Jadi kayak nggak Prioritas utama ya. jadi jangan kalian terkecoh sama yang mana yang berat duluan gitu. Yang Karena kan pokoknya yang kita deadline tuh duluan aja. Ngeliat banyak nih ada 10 tugas, udah kewalahan, udah Iya. overwhelmed duluan nih. Iya, jangan Padahal kan pasti deadline-nya beda-beda kan, Iya. mana Iya. yang lebih utama gitu dikerjain. kayaknya overwhelm nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut-larut ke Iya. overwhelm. Karena kita juga kayak harus emang harus dari sadar diri masing-masing dulu. Kalau emang dirinya sendiri nggak bisa introspeksi, nah itu susah. Jadi emang balik lagi ke diri masing-masing. Iya. benar. Terus yang selanjutnya tuh mengatur prioritas utama. Prioritas utama tuh kayak misalnya yang tadi, kalau misalnya tugasnya deadline duluan, kita tulis tuh tugas ini yang deadline-nya segini kita kerjain duluan. Atau mungkin kita pengen olahraga pagi-pagi duluan. Ya pokoknya kita atur yang prioritasnya utama yang pengen kita lakuin gitu, yang paling bener-bener kalian harus lakuin duluan gitu. Nah, mau ngomong-ngomong tentang prioritas utama nih, aku tuh jadi keinget nih sama salah satu guru TMI pernah bilang ke aku, Miss Retno, dia bilang ke aku gini, Wan, kamu tuh harus bisa punya skala prioritas gitu. Jadi kamu nggak bakal kerok kalau semuanya dikerjain barengan gitu kan. Jadi kapan yang harus utama kamu kerjain, kapan yang ya pokoknya intinya jangan sampai kamu tuh terbebani gitu. Apalagi Puan ketua OSIS kan, makin banyak lagi tugasnya. Juga saya kadang dia aduh gimana nah ini Iya. panik gitu. Pokoknya kan untung ada kalian guys membantu. Oke, lanjut. Oke, Yang lanjut, ketiga lanjut. itu belajar mengenali waktu produktif gitu. Nah, tadi aku bilang kan. Jangan jam 12 malam kalian malah itu ya kayak melakukan tugas yang berat atau mungkin Ya kalian tahu waktu aja sih. Ya, Iya, tahu tapi waktu kan aja. Orang-orang balik lagi orang-orang beda Iya, ya. iya. Contoh, ada yang night person, jadi dia Iya. lebih fokus. Ya, tapi itu boleh sih. Ya ngerjain di jam-jam malam gitu. Aku Iya. termasuk yang Tapi night person juga sih. kalian harus menjaga yang namanya tidur. Iya Iya, kan, bener maksud banget. aku tuh gitu, Night menjaga person- waktu produktif tuh jam 12 malam tuh kalian tuh udah waktunya tidur, jaga 8 jam tidur tuh bener-bener one thing that very important banget sih. Apalagi lagi corona Yes. gini, Mm-mm. stay hydrated, stay juga Stay healthy. Stay healthy. Oke, yang keempat, jangan menunda-dunda Ini waktu. sering banget Ini bener-bener terjadi. penyakit anak Penyakit. zaman sekarang tuh
menunda-nunda waktu. Kalian punya tugas, Udahlah, deadline-nya santai. seminggu nih. Kalian mikir, aduh, kayak ya udahlah Jumat gue bisa kerjainnya deh. nanti aja gitu. Iya, Gak usah masih lama deh. jauh-jauh, orangnya ada di sini. Iya, Di sini Cuma, juga. ya gue juga semuanya. masih kadang. Iya. Cuman kalau misalnya kita kerjain waktu udah sebelum, pokoknya kita kerjain sebelum deadline atau Iya. mungkin pas gurunya ngasih kita langsung kerjain tuh, kita tuh jadi ada progres gitu loh, ngerti gak sih? Iya, Yang benar. pertama materi, terus kita bikin template gini-gini. Jadi progresnya tuh dapet, terus hasilnya tuh maksimal gitu. Kalau karena kita mau menunda-nunda gitu. Kalau kita Terus menunda-nunda, pas ke deket deadline-nya tuh jadi kaget. Waduh, gue harus ngerjain ini. Kerjain sebisanya gue aja lah. Jadi nggak maksimal. Jadi Jadi, nilainya juga kurang iya. dong. Kan ada tuh pepatah katanya Apa tuh? berakit-rakit dahulu sebelum apa? Berakit. Be- Berakit-rakit pokoknya dahulu. bersusah-susah dulu sebelum bersantai-santai gitu. Jadi emang harus diterapin. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang Kemudian, kemudian. iya benar. Cuma inget depannya doang. Jadi pokoknya kalian jangan menunda-nunda waktu gitu. Kayak Kurang-kurangin gunain waktu sebaik-baik mungkin gitu. Terus yang kelima tuh fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda ya tadi. Kita tuh jadi fokus gitu loh. Kalau misalnya kita punya prioritas, kita fokusin ke situ, jangan terkecoh sama apapun yang ngeganggu kita gitu loh. Pokoknya fokus. Nih, aku punya tips biar kita fokus. Nah, apa tuh? Ada yang namanya 3 second. Jadi setiap apa yang kalian pikirin, siapin kertas. Pokoknya kemanapun kalian pergi, siapin kertas kecil sama entah pensil atau pena yang kecil. Jadi apapun yang kalian pikirkan, misalkan kalian lagi ngerjain tugas nih, siapin kertas kecil di samping kalian, kerjain aja tugasnya. Nanti kalau misalkan kepikiran sesuatu, itu hitung sampai 3 detik. 1, 2, 3, tulis di kertas itu, balik lagi fokus. Nanti itu akan bantu kalian buat lebih fokus lagi ke depannya. Boleh tuh, boleh. Itu boleh dicoba tuh guys. Karena aku udah nyoba, aku sendiri udah ngerasain. Dan efektif ya. Efektif. Apalagi kita kan di rumah pegang HP tuh ya device kita banget. Pasti Iya, samping kita kan. Jadi bener. notif ada, TikTok. Iya, kayak ngebisikin gitu kayak Buka aku dong. buka gua dong, iya kayak buka gua dong, please buka gua pengen banget dimainin gitu kayak mainin. Maksudnya tuh gini, kita lagi ngerjain tugas, HP kita tuh lagi dicas Iya. kan. Kayak manggil gitu. Kayak manggil gitu, buka dong. Aku Ayo set- scroll TikTok, ayo scroll Iya, TikTok benar. gitu. Makanya kita harus set airplane mode ya kayak. Iya, gitu. set airplane mode, terus matiin wifi-nya. Kalau bisa tuh HP-nya dimatiin aja buat dulu kita guys, fokus kita ke harus fokus. prioritas kita gitu. Mm-mm. Terus yang terakhir tuh abaikan gangguan yang ada di sekitar. Ini gitu. agak susah sih. Ini agak Ya, susah. kayak tadi tuh. Tapi ini agak susah ya karena online gini. Iya. Bagi Kita orang juga rumah kan. kadang keganggu sama Gampang orang-orang di rumah juga kan yang Gampang lagi ada. Masak. Kadang Yang lagi bener, masak. juga. Kadang Iya. aku tuh lagi presentasi. Iya. Mbak aku tuh lagi itu Blender. ngeblender. Kayak, waduh, jadi lupa nih apa yang mau dipresentasiin Iya. Langsung gitu. ngeblank karena gampang ke distract gitu. Mm. Itu salah satu kelemahan kita sih emang. Iya. Karena udah terbiasa di offline kayak jadi pas di online susah. Nah, kan kita udah share nih kemarin ya manifest ke teman-teman kita nih. Iya, di Iya, SMA. bener. di SMA dan juga di bio-bio kita juga Instagram kan ada. Ada Yes. juga dari orang lain yang udah kirim manifest ke kita beberapa. Nah, boleh nih Kak Puan dibacain. Oke. Yang pertama. Nah, yang pertama itu ada manifest dari seorang anonim. Sebut saja siapa dia? Maunya disebut siapa nih? Mawar. 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 Atau Mbak Mawar. atau Aurel. apa sih ya? Gak mau Aurel. Oke, dari Mawar. Oke, jadi dari Mawar nih ya. Dia ngomongnya kayak gini nih, tapi ini in English. Oke, wih Mbak Mawar pasti excellent nih. Sun. Enggak Munir. Boleh dipercepat? Oh ya ya, oke, maaf. Okay, the amount of text TMI assigned us is genuinely not it. A teacher can complain about someone not giving their 100% to a text or submitting it late, when in reality it because we stayed up till like 1 a.m. to do the text. And you can really manage your time better as an excuse because, hey, it's not one. You don't know the factor that caused us to submit text late. We are tired, like really tired. How much energy do you think we have? Going to school for like 9 hours a day, but it's online. And what the difference does that make? I'm so capek, man. I'm so capek, man. Jadi kita lihat-lihat ini
murid TMI ya, dia Iya. bilang Iya. kayak Dia assign. yang I'm so capek man di caps lock. I'm so capek man. Oh, Come dia on. capek banget ya. Itu kayak Kayaknya udah gimana tuh? hopeless ya, udah gimana gitu. Udah capek banget kelihatan nih. Boleh kasih respon gimana? Kalau dari aku itu Ya, dari kayak every time a teacher giving you assignment or a task, saran aku langsung dikerjain aja. Pasti kalau kamu merhatiin guru kamu nerangin atau apa, pasti sesuai deh sama materinya. Atau at least itu 4% di atas materi yang diberikan. Jadi nggak jauh-jauh banget materi sama tugas yang dikasih. Sekalipun berat pasti dikasih deadline yang panjang. Kamu masih punya banyak waktu. That's yang why itu tadi, kenapa Kak time Naya management. bilang Ya, time time management itu is very penting. important. Yes. Tapi Jangan kan di sini iya udah lanjut. tapi kan di sini dia bilang manage your time better. I mean dia bilang ya Oh, but jangan beralasan ya manage your time dong biar lu bisa ngerjain semuanya. Berarti dia kayak udah kewalahan banget nih sampai dia tuh susah banget manage waktu kayak dia she saking already banyaknya. kayak she already trying to manage She or he. kayaknya I think She or he, he. yeah, she or he trying to manage Ya, her tapi or kayak udah gak bisa Ya. banget sih karena the point is itu kebanyakan Ya, gitu loh. kalau menurut aku kamu nih bisa kontak teacher, Ya, supervisor apalagi- teacher, Ya, teacher TM ini terbuka banget guys, gurunya tuh baik-baik banget, jadi kalian tuh nggak ya anggaplah seperti orang tua sendiri. iya, Iya. jangan dipendem gitu kalau kalian punya masalah, kalian bisa diselesain kok kalau misalnya Iya. kalian bener-bener tuh kewalahan sama tugas. Kalian kasih tahu kendalanya apa Iya. dan Iya. I think teacher will understand gitu Iya. loh. Dia juga teacher juga bakal luluh gitu loh, bakal Iya. waduh anak gua kasihan nih, Iya, dia nih. sedih, tugasnya banyak. Terus ada faktor-faktor lain tuh jelasin aja faktor Pasti bakal kendalanya ada apa. solusinya guys. Bener karena banget. tanpa kalian bersuara ya mereka juga nggak Nggak akan bakal tahu peka. dan sadar gitu. Pokoknya Karena ya, jujur apalagi di angkatan kita nih kelas 12 itu Sering apa-apa banget. iya Apa-apa kita sering laporan. protes sih jujur laporan. Iya, Ini benar di sini banget. tugasnya parah banget nggak bisa. Dan- Jadi kayak mesti di Miss Iya, kasih keringanan yes, dong. yes, Oh iya, iya. nanti waktunya Pasti ditambahin ngerti, ya. kan? iya. Kadang juga kalau misalnya deadline-nya terlalu cepet kita minta kan Iya. ya. Itu nggak apa-apa guys, apalagi buat yang kelas 10 mungkin baru-baru masuk masih gitu. sungkan ya. Nggak, buat- jangan sungkan-sungkan guys, ya, udah. mulai sekarang Ini Mm-mm. belajar buat bernegosiasi sama Yes. teacher, guys. Dan yang pasti guys, kalian tuh harus ngubah dulu mindset, itu penting banget loh. Benar, mindset Karena- ada dua. Iya. Apa aja Kak Puan? fix Ada mindset, Fixed mindset and sama growth growth mindset. mindset. Kalian Sini- tinggal pilih maunya fixed mindset apa growth bener mindset. banget. Fixed mindset apa Kak Karina? aku bisa jelasin dari growth mindset dulu kali ya. Oke, Yes. Jadi di boleh. sini aku kutip dari satu artikel, dia bilang gini, in English ya. Individuals who believe their talents can be developed through hard work, good strategies, and input from others have a growth mindset. They tend to achieve more than those with a more fixed mindset. Those who believe their talents are inner gifts. Jadi ini dijelasin juga ya kalau growth mindset itu mereka berpikir talenta mereka nih yang udah ada di dalam diri mereka tuh bisa berkembang. Sedangkan kalau yang fixed mindset mereka mikir ya talent mereka itu ya emang dikasih aja sama yang di atas gitu, kayak ya udah emang gue segini. Misalnya Nggak dikasihnya mau. 70%, ya udah selamanya aja 70% gitu. Sama Kalau itu aja kalau fixed kayak mindset. gini, kalau misalkan diibaratkan gelas nih, gelas ada diisi sama air. Kalau kamu itu fixed mindset, air kamu tuh selalu penuh, nggak mau diisi sama air yang baru. Tapi kalau kamu tuh growth mindset, air kamu tuh cuma setengah, karena kamu mau terus buat diisi sama ilmu Iya. baru, pengetahuan baru, terus apalagi kreativitas yang baru gitu. Intinya jadi kayak apa ya? Mau berkembang lah istilahnya. Buah yang mentah jatuhnya Iya. ya. Semua tuh ya coba aja. Iya. Dan mungkin aja nih sebenarnya tugasnya tuh sebenarnya nggak banyak, tapi kalian udah tuh dulu. Overwhelmed. Ya udah ini Apaan banget sih tugas Padahal sebenarnya gitu. tapi itu kejadian banget sih. Aku juga pernah pengalaman pas awal-awal online kayaknya kalian juga pasti kan Iya, ngerasain iya. kayak tiba-tiba loh kok tugasnya langsung seabrek Iya. gitu kan. Dan percaya guys, kita juga pernah ngerasain kayak gitu. Tapi sekarang udah lebih bisa ngehandle nggak Iya, sih? bisa nge-handle. It's just Waktu a kelas phase. 10 Iya. tuh pertama online tuh aku sama Puan tuh kaget gitu. Naik Iya. kok banyak banget Iya bener banget. Tuh sumpah ini banyak banget tugasnya. Tapi gitu. sekarang kayak
udah yuk kerjain aja, Iya. selesai gitu. Selesai gitu. Karena dulu kita tuh terlalu panik, terus tapi paniknya tuh panik nyantai Ya gitu. pokoknya inget aja deh, semua masalah tuh punya solusinya. Iya. Yes, bener banget. Dan berusaha untuk kamu nenangin diri dulu deh, kayak healing dulu. Iya, gitu. jangan terlalu nge-push ke pelajaran gitu. Kalian juga harus ada It's okay, self love guys. juga gitu. Oke, next nih, Kak Karin bacain. Oke, ada next, ini juga in English ya, dari anonim nih. Dia bilang, I'm sure there's a very logical reason behind the fact that when you submit a task late, your grade automatically becomes KKM. But with all due respect, it's stupid and I hate it. Seriously. I have 5 teachers telling me that, and each of them gives me so much tugas each month. How am I supposed to do with that? Also, you have no idea how hard we work on those assignments. Just to get a 77, it makes me want to burn this school. Oh, guys. agak serem ya burn school. Nanti kita sekolah di mana, guys? Tapi ini kita we don't know ya, ini dari TMI atau bukan. Sebut Karena saja dia Rafflesia. Iya, dia, sebut karena saja dia nggak mention di Raffles sini ya. dia anak TMI, tapi mirip-mirip sih karena kan kita KKM-nya 77 ya. Tapi sekarang kita udah 80, guys. Kita kan udah semester 5. Oh iya, iya. beda-beda. Iya, beda. Oh, iya, iya. Kok kelas 10 semester 1 semester 2 77 deh kayaknya. Iya. Masih. Ya, itu Nah. ada Gimana kalian responnya atau aku Ya dulu? sebenarnya sama aja nggak sih sama kayak yang manifest sebelumnya. Iya. Cuma I think di sini kamu nggak bisa terus-terusan nyalahin guru yang Iya. ngasih nilainya apa di setara sama KKM atau enggak. Maybe dari some faktor ya kan. Iya. Faktor Karena kayak dia di sini bilang dia telat. Ya, berarti that's nah the Iya. consequence itu gitu loh. konsekuensinya. Gini, kita tuh di sini di TMI itu atau di nggak tahu ya, tapi kalau di TMI dilihat dari berbagai aspek. Pertama dari kamera, terus dari mikrofon, attitude, terus seragam. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan detail-detail yang ada di sekolah TMI. Ini buat murid-murid yang ada di TMI ya, karena sering banget teacher tuh ngingetin, ayo guys, kan kalian masih enak loh di sekolah Iya, TMI. Diingetin. Iya. Bersyukur loh gitu, kayak Bener gimana sih banget. teacher gitu yang bener perhatian sampai kadang makan aja tuh diingetin loh. Iya, Yes. kalian kalau misalkan ngerasa berat atau gimana, pikirin aja ini simulasi kalian menuju kuliah. Iya. Kita Bener. nih Lebih berat. already SHS, not GHS again. Jadi Iya. kayak ya udah, kamu nggak bisa terus-terusan yang namanya pengen nyantai, kerjain tugas yang gampang, karena ini udah fase kamu Bener. peralihan dari remaja ke dewasa. Ini dimana kamu saatnya buat kayak, oh iya, aku harus belajar. Maksudnya belajar di sini banyak ya, berbagai aspek. Aku harus ngerti, aku harus belajar buat lebih dewasa. Iya, lagi. benar banget. Dan percayalah ketika kalian misalnya telat misalkan submit tugas Submit atau itu kan masih diingetin kan. Iya. Nanti ketika kalian kuliah Lagi tuh gitu. dosen tuh udah kayak ibaratnya udah bodo Kalian amat. sendiri yang ngajar nilai. Iya, jadi bukan itu guru yang ngajarin. anggaplah ini itu evaluasi guys, itu latihan simulasi, evaluasi simulasi. Sama satu lagi, must thing to remember is respect the teacher gitu. Iya, itu. Jangan sampai kalian gak ngehargain teachernya gitu loh. Kalau dia ngejelasin terus nanya tuh jawab aja gitu loh, walaupun salah Iya, dan Iya. even kalian misalnya kesel atau apa, ya trying to be respect guys. iya, walaupun kalian sekesel apapun sama teacher itu, cobalah untuk menjawab atau merespon dia gitu. Walaupun dia ngasih tugas, tetap kalian kerjain, jangan sampai nggak dikerjain. Iya. Aduh, gue males ah. Justru malah yang rugi tuh kalian kayak, dah gue nggak suka sama guru ini, dah gue nggak mau ngerjain ya. karena after all kita kan dapat ilmu tuh Iya, dari guru. kita yang butuh nilai guys buat PTN. Kalau Pokoknya guru mah nggak mau ngasih nilai mah terserah dia. Iya. Tapi kan kita nih yang kita yang butuh butuh. ilmunya, Jadi ya kan? tolong pikirin. kita juga butuh nilainya. Iya. gitu. Makanya itu dia mindsetnya harus diubah juga. Ya, attitude dan respect terhadap teachernya. Itu paling penting. Kalau dari aku ini Apa? sih tanggung jawab aja sebagai murid. Karena Nah, lo iya udah benar. dikasih tugas, ya itu tanggung jawab lo untuk selesaiin itu. Misal aja dikasih tugas bikin video misalnya, deadline-nya 1 minggu nih, ya udah ya dalam 1 minggu itu ya lo harus ngerjain dan kumpul gitu. Karena ya pasti udah dikasih konsekuensi ketika lo telat ya lo dapet 77. Iya, jadi Iya. jangan salahin ya Iya, dengan karena keadaan kita gitu. semua tahu gitu ya, kalau lo telat ya lo bakal dapat konsekuensinya. Jadi back ya to the person sih. Kalau Iya. ini That's her responsibility. kalau misalkan nih contoh aja kayak aku jujur, kalian kalau misalkan seragamnya belum dicuci atau belum disetrika, jujur aja sama gurunya. Ya Kayak, bisa langsung dicat gitu iya, loh. nggak apa-apa. Iya. Kayak contohnya aku tadi pagi Iya, barusan bener aku banget. ngomong, Batik "Miss, kamu ya. baju batik aku belum dicuci
karena ada toleransi, oh iya nggak Iya. apa-apa, cuma maybe ada poin harus yang dikurangin ya karena Tapi itu itu konsekuensi iya, gitu. konsekuensi itu responsibilitas aku yang kurang berarti. Nah dari situ dievaluasi lagi, oh ya aku berarti harus lebih hati-hati lagi, aku Iya. harus lebih responsibility lagi sama apa yang aku punya gitu. Atau mungkin bisa langsung chat aku, kan aku civil affair Iya. Ya, karena Betul. karena Karena ya, ya ini. negosiasi kan Iya. mungkin walaupun nggak betul. mungkin Ya sebenarnya. kan lu nggak ya kadang kalau Karena misalnya kayak- kalian tuh udah aku suruh liatin seragam tuh kalian nggak mau, aku tuh pusing gimana sih cara ngeliatnya, masa aku mau gini ke kamera gitu kan nggak bisa bisa. mau sampai satu-satu ke rumahnya ya kan kak. Kalau bisa tuh Diliatin dari liatin atas, aja gitu. bawah. Iya. Nah, tadi bahas-bahas tugas nih, ada juga anonim lagi nih yang Bilang apa? bilang kalau kasih tugas jangan banyak-banyak, sabi kayaknya Kak. Waduh. Itu kan Gimana bilangnya nih? jangan ke situ Tugas tugas dulu sabi ya aja kak. yang dibahas. Iya. Raka kan. Kan Mhm. kita nggak ngasih tugas. Iya, kita kan Kak, ngasih ya, tugas. kita Coba sih. protes ke Iya, gurunya. iya. Atau Miss. kayaknya miss, nah itu baru Miss, Mister. tugasnya banyak banget nih. Heeh. Gitu. Curhat Jangan sama protes loh. teacher. Iya. Jangan protes ke kita bukan Iya, tugas bukan kan kita memberi juga tugas. dikasih tugas Iya. gitu. Ya, jadi ini sih ya Sama kayak tadi, intinya komplain aja sama gurunya. komplain aja. Komplain. Tapi kita nggak Tidak, loh. membenarkan ya kalau misalnya kalian Dikit, tapi Dikit- kalau dikit misalnya komplain itu ya tugasnya jangan. emang mudah Iya. dan make sense gitu ya, jalanin aja. Kalau emang tugasnya sesuai materi, kalau kalian protes ya ngaco itu Ngaco, namanya. itu kalian yang salah Iya. kayaknya ada bermasalah. Nah, ada lagi nih manifest Apa? nih, tapi dia bukan tentang tugas. Tapi masih related sih sama tugas. Jadi dia ngomong kayak gini. Terkadang saya masih bingung dengan tugas yang diberikan, tetapi saya malu bertanya tentang tugas tersebut. Nah, itu gimana tuh? Jangan malu guys. Sumpah, nggak jangan boleh malu. malu karena Jangan murid malu. TMI tidak ada yang punya Bisa, nggak salah sih. nggak salah karena terlihat dari kakak kelasnya ini sudah Wah, sudah mulai tapi kita dari kelas mulai emang gak ada malu nggak iya, sih kan? udah kayak miss sir gitu kan. Jadi kalau bingung-bingung tugasnya gimana, langsung tanya aja. Iya, asal Guru Jangan- TMI nggak ada yang nggak bakal ngerespon walaupun dia So- jawabnya sosok lama. respon apapun. Dia tuh Iya. pasti jawab gitu. Iya, loh. guys. Pokoknya jangan sampai tertutup. Kalian tuh bakal tetap di situ-situ aja. Malu bertanya sesat di jalan. Betul banget. Quotes of the day. Nah, ada lagi. Apa? Tapi ini bukan tugas, tapi ini guru. Waduh. Langsung about teacher and student relationship, Oke, ya kan? Oke. Jadi dia ngomong kayak gini nih, si Raflesia ngomong. Yang refleksinya lah ganti. Anggrek ngomong gini. Melati aja melati. Ya udah mati. Cepat pernah ada guru yang cuman merhatiin satu murid aja. Yang lain berasa nggak ada, dunia milik berdua. Katanya. Dia itu pakai emoji. Ini kamu jealous atau Ini kamu gimana? jealous. Chelsea ya. Jealous. Lihat lagi sih Jealousy. dari kamu sama temen kamu ini apa perbedaannya? Dia Iya. effortnya lebih tinggi atau enggak gitu loh. Karena zuzur nih ya, zuzur. Zuzur. Eh, Seyuyur-yuyurnya. coba dibayangin aja gitu kalau misalnya kalian jadi guru ya kan. Ya bandingin apa yang bikin guru tuh kurang gitu interest Iya. sama kamu. Iya. Zuzur-zuzuran aja Iya, ya. kalau aku jadi guru juga Iya. aku nyarinya yang, Yang mau aktif, aktif, gitu. Iya, yang mau aktif. diajak interaksi. Kalau dia pendiam-pendiam aja tuh kayak Iya, nggak asik bener banget. gitu. Atau mungkin dia yang respon banyak ke guru itu, makanya jadi next seneng. day begitu pelajaran dia, guru itu langsung Iya, ya langsung udah. kayak Yang dipanggilin ya Itu itu dia. aja. Coba gitu. ini jawab Ya, gitu. jadi coba kamu pikirin dulu nih berdasarkan point of view gurunya tuh gimana gitu. berarti back again introspeksi diri. Iya, coba apa nih? Kalau yang dia kurang? bisa kenapa gua nggak bisa? Iya. Nah, Iya, Harusnya sama-sama mikir makan kayak nasi. gitu ya. Atau bahkan Sama-sama nanti makan nasi. di semester selanjutnya malah kamu yang lebih dekat sama Iya, guru ini. iya, jadi kita we never Aku juga know. pernah ya. merasa kayak gitu, maksudnya dulu kayak nggak deket banget ya sama guru ini, sekarang Iya, deket betul, banget ya betul. kan. Itu Benar. pernah Eh, banget. Itu cuma fase, guys. Iya. Jadi Jadi jangan semua sampai tuh- mikir kayak dia kayaknya pilih kasih deh, itu Iya, jangan. boleh. nanti nyesel. Iya. Sumpah itu bakal Jangan nyesel banget. Jangan sampai mikir kalau guru ini tuh cuma suka sama murid-murid tertentu. Nggak gitu. ada, Jangan. guys. Nggak ada. Nggak. Pasti dia bakal kayak itu. Kalian pasti satu hari nanti kalian bakal ngerasa bersalah sama guru itu karena kalian udah mikir negatif. Jangan guys. Hati kan. Hati pokoknya. Fase, guys, fase hidup emang ada yang kayak gitu. Ada lagi atau enggak nih? Ada lagi. Ada lagi nih random cowok TMI kalau ghosting banget ya kan. Waduh, ghosting. Ghosting. Ini Ghosting. ini tolong ya yang
manifest ke kita lebih spesifik lagi nggak? Jadi Iya. di next Siapa yang episode ghosting kita itu ada siapa? Kayaknya Waduh. bisa buat di next topic about relationship Iya. ya. Iya. pasti Bisa aja ada gitu. ya coming up. Iya, soon. ini apa gitu Next kan. episode kita bahas tentang Tentang relationship di ghosting ya, tenang aja. peremajaan Tentang ini. ghosting. Yes. Lebih detail dong. Nih karena kita kan pas di awal kita mention tentang circles Toxic ya, circle. toxic circle. Nah, nih ada nih. Coba sebutin. Coba sebutin. Udah ngomong nih. Siapa lagi di nama bunganya kali ini? Anggrek tadi belum. Ya, Anggrek satu deh. Anggrek satu ngomong kayak gini. Pernah punya teman deket yang nyindir di Instagram. Cuman karena aku sama dia suka hal yang sama. Nah, Kayak iri gak sih? Ini pernah punya temen deket yang nyindir di Instagram cuman karena aku sama dia suka hal yang sama. Jadi dia suka sama Kalian temenan. aneh ya. Jangan kayak Harusnya- gitu, berteman tuh jangan kayak gitu. Itu Bukan bukan teman, teman itu bukan namanya. teman. Iya, itu bukan teman. Menurut aku ya, kalau kita temenan kayak Puan nih, dia suka sesuatu, aku juga suka. Ih, demi apa sih? Aturan kayak sharing guys. Apalagi kalau bukannya bagus ya kalau ada teman satu visi ya gak sih? Itu Iya, kan jadi kayak satu frekuensi. rasa excited Iya. kayak Lah, malah Berarti nonton she's dukun-dukun. or he not good friend for you Iya. ya. Ini jangan itulah, jangan mulai terlalu ketara berpikir nih negatif ciri-cirinya. tentang Nah, teman ini kayak sendiri gitu. one of example ini one of ya. example. Toxic circle. Iya, Iya, itu jangan. bisa toxic sih. Apalagi nyindir di Instagram. Iya, Ih, itu gak banget ya ampun, sih. jangan Gak banget. Gua udah males temenan sama orang yang sering nyindir. Kalau Gua tuh nggak udah suka- capek banget Kalau nggak suka tuh udah cukup ngomong aja langsung. Aku nggak suka loh kamu tuh kayak gini gini. Iya, ya kan ada Nanti ide nggak sih? Puan tuh bakal evaluasi sendiri sama dia sendiri kan. Terus kalau Puan nanti ya paling kalian ada cekcok debat dikit, tapi ntar balik lagi kan daripada nyindir udah lama nyindirnya. Terus Saut-sautan lagi sindirannya. Iya. Apaan sih lo Malah nggak justru jelas gini, gitu. nanti malah ada salah Iya, paham. malah justru kalau misalnya kita posting sindir-sindir di medsos, orang yang ngerasa kesindir jadi ikut Iya. kesindir Iya, kan? iya. Ini satu orang yang kesindir 1000 orang. Iya. Satu kampung jadinya yang kesindir. Ini ngomongin gue gak sih? Iya. Gue salah apa? Masa gue gak Jadi gue baik-baik ngapa-ngapain? aja deh sama Langsung dia. kadang ngechat, masa lalu apa sama gue? Iya. Apaan sih orang gue nggak nyindir lo gitu kan? Iya, atau enggak close friend tapi buat dia aja gitu. Jadi buat salah paham. Ah, tuh. bener banget. Karena menurut aku ya, yang namanya temen ya, apalagi dia bilang kan dia ini teman dekat, teman dekat loh. Temen deket Itu kalau misalnya kalau aku sendiri teman dekat aku ada kebahagiaan gitu untuk dia sendiri, aku ikut seneng gitu Iya. loh. Kadang ikut dia lebih bahagia. dan sih kalau daripada ada dia hal yang gitu. sama itu nggak salah loh, malah bagus Iya, loh. euforianya kayak ih ya Allah Iya, Puan, iya. gue jadi Misal- kelihatan seneng. Iya bener, gitu. kayak contoh misalkan aku sama Alifa suka K-pop gitu, itu Ah, malah bagus loh, maksudnya kayak banyak yang diobrolin iya, jadinya. jadi nggak canggung loh guys, malah jadi teman kamu mempererat menurut aku ikatan iya, hubungan. Iya. teman kamu kayak agak problematik jadi Tapi kita nggak tahu ya, ini maksudnya suka hal yang sama, jangan-jangan Iya. suka cowok yang Iya. sama. nah itu Aduh, nah itu bisa jadi gawat ya lagi kalau ya. jadi Ya kalau- kadang emang keributan itu karena cinta nggak sih? tapi kalau di, Beda ya. Karena beda topik. tapi gitu kalau ya. di posisi itu sih ya gimana ya Ikhlasin aja Ikhlasin sih. aja. Kasih aja lah. Gimana? Cowok Kalau- tuh banyak ya, guys. dan Iya. kalau jodoh gak akan kemana guys. weh. 1000 penduduk masih cuma satu doang. Iya. Banyak yang ganteng Next tuh topic banyak. boleh nih. Boleh banget, boleh banget. Nih ada lagi nih. Dia formal banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau curhat dong mah. Iya dong. Dulu saat zaman SMP aku pengen bekawan sama perempuan. Bahasanya. Bahasanya ya bekawan sama perempuan walaupun laki-laki udah cuman mereka kan kamu lah baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Iya. Aku mau curhat gitu. Aku dulu saat zaman SMP aku pengen berkawan sama perempuan walaupun laki-laki udah, cuman mereka suka menyindirkan aku karena aku nggak terlalu ganteng, tapi aku punya kepribadian yang aku punya dari dulu, yakni sanguin. Kira-kira gimana cara dengan berteman berbeda jenis atau sesama jenis yang benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Jadi dia merasa diri dia ganteng apa gak ganteng? Nggak ganteng. Ganteng. Jadi dia tuh Insecure. iya, Insecure. terus kayak Sama mereka orang. suka menyindir fisik dia gitu. Sanguin itu apa sih? Sanguin Sanguin tuh itu one of personality gitu. Coba kita cari ya. sanguin. Oh, sanguin itu Kita kemarin belajar nggak sih di konseling? iya, kayaknya nih mencurigakan
Kamu Optimis Wait, dan dan selalu sangat bersemangat. Wait, dia bilang dia sanguin, tapi Iya. kamu di sini insecure. Iya, jadi itu bukan optimis dong. Itu Iya. bukan sanguin. Ada lagi deh kepribadian Ada lain. ada Iya. satu lagi yang lebih introvert. Karena kalau misalkan kamu optimis, kamu kamu nggak bakal Emang kepikiran sih, omongan biasanya orang suka lain. iya, kamu Kedamaian. berarti Iya. Biasanya kalau kamu sanguin, kamu kan berpikir optimis. semangat positif. Iya, gitu kadang kan. kalau Kamu nggak ketemu bakal- orang baru aja suka berbaur gitu loh. Kamu nggak bakal kepikiran Tuh, di sini- omongan orang lain. Di sini malah bilang suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, Punya energi yang besar, besar, cenderung extrovert. aktif, optimis. Nah. Kamu salah. Kamu Atau salah bisa jadi- kepribadian bisa jadi gini. sepertinya. Atau bisa jadi emang bener awalnya dia sanguin. Tapi Cuman karena sempat iya di- faktor ini iya di sini segala macam dia jadi kepercayaan diri dia jadi berkurang. Iya, gitu. jadi kayak ngerasa Mm-mm. ada tekanan gitu. Nah, dia dalam minta hidup. tips nih gimana cara berteman dengan sama jenis dan lawan jenis yang benar. Sebenarnya Aku- ya, apa? Karina Karina. dulu. Kalau aku sendiri jangan temenin yang circle itu sih, cari circle Iya, baru, iya. cari Jadi diri lingkungan sendiri baru. nggak sih Iya. seharusnya. Jujur, Be a positive person. iya, gitu. jujur malah lebih mending sendiri daripada sama teman-teman yang banyak tapi yang sama sekali nggak support kamu gitu. Kadang Mending malah you bikin have ada grup di dalam grup gitu. iya, nah itu percuma rame-rame tapi malah bikin kubu sendiri tuh enggak banget ya. Iya. Terus kalau dari aku ya, kita tuh boleh temenan sama siapa aja. Maksudnya temenan itu ya cukup Nggak temenan mandang saling- gender. nggak mandang gender. Ya kamu mau temenan sama siapa aja boleh, cuma keep the circle is small. Iya, betul-betul. Jadi kayak Dan kualitasnya yang, betul gitu. maksudnya yang bisa deket banget sama kamu, yang Benar. jaga rahasia kamu atau yang kamu berbagi cerita tuh ya yang orangnya itu aja, jangan kamu gede-gedein lagi. Iya. Nggak semua orang tuh bisa nerima cerita kamu dengan baik. Dan kalau kita berteman, sebelum kita berteman tuh kita ketahui dulu karakter dia. Iya. Jangan Iya. asal aja nanti nyesel. Trauma seumur hidup. Sumpah ya. Iya. Dan jangan nyanyain yang benar-benar udah baik sama kamu, sumpah, karena ketika kamu udah pergi buat nggak ngegantiin sih, cuman nyari yang Sama sebaik iya. sama sebaik orang itu tuh ya nggak gampang. Ya, karena pokoknya orang yang benar-benar baik tuh susah sebenarnya susah. dicari. Pokoknya jangan sia-siain orang yang udah punya effort lebih buat kalian gitu. Iya bener gak sih? Gue bener gak sih? Ya ampun, kayak benar. orang yang nggak dihargain tuh bakal ngerasa apaan sih kok dia nggak ngehargain gue tuh effortnya udah setinggi ini gitu loh. Jadi gue pengen udahlah gue cabut aja, kalau nggak dihargain gue cari orang lain yang Ya, bisa karena orang- menghargain Karena perjuangan at the gue end we are gitu. only human, jadi nggak semua orang bisa terus-terusan sabar gitu. Iya, ya sih? kalau bisa kalian tuh ngertiin kita temenan, kita Iya. punya relationship tuh harus saling mengerti, jangan Iya. jangan Jangan malah egois, malah berantem jadi makan puncak jadi Pengalaman susah gitu. Aku ada ini nih, aku Apa? pas itu pernah ini sih random curhat sendiri sebenarnya, terus aku taruh lah di notes. Jadi gini katanya, makin gede tuh makin sadar kalau people don't really care about us, they have their own problem, ya kan. Lagi pula emang gue siapanya mereka sih sampai mereka harus mikirin gue. Iya. Jadi kalau ada yang care dan baik sama gue bersyukur banget dan bakal appreciate mereka banget gitu loh, karena mereka udah baik dan datang ke hidup gue gitu, dan sebisa mungkin aku bakal ngasih yang terbaik juga sih buat mereka. Oh iya. Baik lagi ke diri sendiri, kalian harus self love ya guys. Jangan Iya. pokoknya cintai diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain gitu. At the end of the day lo bakal sendirian. Iya. Mau nih kita lahir sendirian, kita juga nanti mati sendirian gitu. Jadi kayak ya yang paling pertama kali harus dipercaya, yang pertama kali harus kamu jaga itu ya diri kamu sendiri. Ya kayak BTS pernah bilang love Weh. yourself. Yes, betul. Ya puan yuk bilang Apalagi nih ya, itu sih satu ya yang kalian harus self love. yes. Harus cintai diri kalian Self sendiri. love. Jangan benci walaupun kalian udah ngelakuin kesalahan yang benar-benar fatal gitu. Kalian tetap harus memaafkan diri kalian sendiri. Ya, Jangan berdamai sampai- dengan diri sendiri. Iya, jangan sampai kalian benci. Aduh, gue udah males. Kayak jadi hidupnya tuh kurang tentram gitu kalau udah benci sama diri Benar. sendiri. Gitu. Sama tadi kan di manifestnya dia merasa dia gak ganteng karena diomongin orang lain. Kalau menurut aku kalau menurut kamunya juga gak ganteng tapi kamu nyaman dengan itu, ya you just live Iya. the life aja gak sih. Cuma kalau misalnya kamu juga merasa insecure gak kurang ganteng, ya mungkin you can improve
gitu loh, rawat diri atau Iya. segala macam. Jangan, ya bagus sih dengan mereka Tapi, ngomongin ke iya. kita itu jadi sadar kan, oh iya gue harus mengimprove itu. Ya bener Tapi ya kata take the Keanu positifnya gitu. Iya. Jadi kan ya kata Keanu, Ya kata tuh Keanu kita harus punya insecure supaya kita grow up gitu loh. Iya. grow Insecure gitu. tuh baik tapi jangan yang berlebihan sampai kayak nggak mau Self berubah. love juga jangan terlalu berlebihan gitu. Iya, Iya. jadi jatuhnya kayak narsis. Iya, Iya, jadi betul, kayak betul. narsis malah kayak minta dihujat. Tapi dari situ kan kamu jadi tahu ternyata teman kamu tuh nggak baik sama kamu karena dia terlalu ngeliatin Iya. fisik gitu kan. Jadi ya pilih-pilihlah teman yang emang harus dijaga gitu. Nah nih terakhir nih manifest terakhir yang aku Oke. baca nih ya, di tentang cita-cita. Kembali lagi dia bilang bingung sama diri sendiri, cita-citanya tinggi tapi aksi masih kurang banget. Nah ini bagus nih, dia udah sadar diri, Iya, dia udah sadar aksinya diri. masih kurang gitu kan. Maksud aku kayak kamu udah sadar itu it's a good things. Yang berarti kamu bisa, oh ya aku berarti harus gini-gini loh. Kamu tinggal cari tahu aja mengkonversikan, oh ya aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu gitu kan. Jadi udah tahu jalannya. Ini bagus sih kalau kataku. Dengan kamu udah sadar tuh ya berarti itu udah sinyal ya, kamu Iya. harus take action gitu loh. Kalian research gitu, kalian harus ngapain aja nih langkah selanjutnya. Kataku sih dia nih nggak bingung loh. dia udah tahu. Dia tahu cita-cita dia apa, itu udah bagus banget loh, maksudnya udah tahu passionnya kemana. Iya. Berarti kan secara nggak langsung Bisa jadi dia kurang motivasi Iya, buat di dia- support system ya. Mm-mm. Itu penting banget. kamu harus membangun itu. Kalau misalkan emang family nggak bisa kasih support system, Diri tahu temen kamu ya bisa. temen dan mungkin dari diri kamu sendiri Iya. gitu. Emang balik lagi. Ya pokoknya carilah sendiri. motivasi-motivasi yang bikin kalian semangat gitu. Terbuka pikirannya Jadi buat harus bangkit guys. jangan di situ-situ aja guys. Kita harus bangkit supaya kita bisa memperjuangkan generasi muda. Ya nggak sih? Betul banget. Gimana buat manifest? Manifest sudah cukup? Ya, dan udah yang terakhir cukup. nih, ini sebenarnya lebih ke harapan. Kita harus bacain karena ini kelas Oke. 12 ya, relate Oke. banget. Semoga yang kelas 12 lulus dan diterima di universitas dan kedinasan impiannya. Amin. Amin banget ini. Amin paling serius. Amin paling serius banget. Amin Ya, paling serius Itu nih. itu harapan banget sih. Iya, kayak Makasih loh yang udah kirim manifestnya. Kita appreciate banget ya, kayak ya ampun. Ada yang doain Amin, kita. amin banget. baik amin. banget kamu yang mendoakan. Wah, Heeh. Dan terakhir deh buat TMI nih, Sekolah Oke. Tunas Mekar Indonesia memang sekolah yang terbaik bagi para murid yang ingin menempuh pendidikan berkarakter dan sesuai dengan minat dan bakat. Waduh. Saya bangga menjadi siswa TMI. Bismillah, Point House Jensut. Nah, Ada udang di balik Balik batu. Jensut ya. Itu kayaknya siapa nih? Munir kan? TMI keren banget. Bismillah, Point Munir. Munir. Jensut 17-an menang terus nih. Aduh, Oke, mungkin Ayah bisa ngerangkum dah Iya, kali oke. dari nih udah selesai semua yang nih. udah ada kita bahas. Iya, udah Iya. 55 menit hampir. dari kita awal menemani. kita bahas kan kita udah adaptasi sama online nih. Yes. Kita udah adaptasi sama online, tugas banyak. Kita harus benar menghadapi ini. overwhelm Ya, dengan time management. Kita bisa melakukan time management menggunakan aplikasi Notion atau bikin daftar agenda. Pokoknya lakukan semua itu dengan enjoy, dengan benar-benar dengan semangat dan enggak sama sekali mikirin jadi stres itu, jangan gitu. Terus ke manifest tadi juga ada yang bilang tugasnya kebanyakan omongin sama gurunya tuh pasti bakal terbuka sama kalian gitu. Jangan sampai kalian tertutup dan malah kayak di situ-situ aja gitu, nggak berpindah, nggak naik ke atas gitu. Harus grow mindset. Kita baru di Bandar Lampung, mereka udah di New York. Waduh. Bisa Jangan, dong, kita kita harus bisa. berkembang Harus guys. Kita harus berkembang gitu. Terus sama toxic circle juga, pintar-pintar pilih teman. Jangan, pokoknya kenalin dulu karakternya. Kalau kita ketemu orang baru, kenalin dulu karakternya. Jangan sampai kalian langsung deket gitu. Bisa aja dia Jangan langsung percaya munafik sih sama gitu. orang. Iya, jangan Trust percaya. issue. Trust issue. Pokoknya kalian itu sebelumnya udah pernah dibahas tuh di podcast. iya, jangan terlalu percaya terhadap seseorang. Bisa aja dia ngomongin kita di belakang, kan kita nggak Betul, tahu betul. gitu. Iya sih. Itu aja sih kayaknya. Mungkin dari masing-masing kalian ada yang pesan-pesan terakhir gitu. Kalau dari aku cukup itu aja. Makasih banget loh karena ya Hmm. karena udah menyampaikan apa yang Iya, omongin sama. juga. Ya, Itu pokoknya pokoknya poin kita Iya, udah poin di kita udah oh iya, sama satu lagi, cintai diri kalian gitu. sarangnya. Sama aku mau nambahin, aku tadi lupa Apa? banget bilang jangan lupa istirahat. Iya, benar benar. banget.
Rehat, yang di Bahagia manifest tuh itu, perlu istirahat juga tau. karena yang di manifest tadi kan dia bilang capek ya. Jadi Iya. menurut aku ketika kalian udah overwhelm itu nikmatin dulu sih masa-masa overwhelmnya. Maksudnya kayak ya udah capek, nanti lama-lama kamu juga bakal pasti sadar gitu loh ya, Iya. itu emang udah tanggung jawab kita tuh buat ngerjain tugas itu, ya udah baru kerjain. Atau Iya. habis nikmatin overwhelm itu kewalahan istirahat dulu. Ya Kasih istirahat. 1 hari abis pulang sekolah misalnya masih di weekday Iya. itu ya udah seharian deh tidur siang sampai Ya, me besok time pagi atau ya, apa. bener-bener me time, Karena- nonton. Karena Iya, kalau misalkan self reward gak sih? Iya benar, Iya, self-reward. kalau kita terlalu memaksakan apanya nanti jadinya jadi toxic Stres, produktif. iya. Ya kita ini sama kayak handphone lah, kita perlu Iya. nge-charge juga Iya, betul, supaya kita betul. semangat Karena lagi. ya kembali lagi we are only human not robot gitu. Iya. Oh jadi keinget nih sebelum ending, jadi keinget Hmm. pas itu ada guru bilang juga ke aku gini, Apa? kalau misalkan manusia rusak ya rusak, Oh. tapi kalau mesin rusak Jadi kan ada spare spare part. partnya Ya, lagi gitu. bisa didandanin Heeh. kita. Iya. Jadi sayangi tubuh kalian, itu penting banget. Iya, Ya, pokoknya that's why istirahat penting. kasih banget. self reward lah ke diri Iya. kalian gitu. Oke Sama. guys, apa? Sama satu lagi tadi kan ada manifest yang Apa pilih itu? kasih kan gurunya. Nah iya. Nah, ini sesuai dengan background kita. Ingat, you can control yourself but you can control others. Maksudnya ya kalian bisa improve diri kalian Iya. gitu gimana, dan kalian nggak bisa kontrol guru kalian mau gimana ke kalian gitu. Iya, bener banget. Oh ya, oke. Jadi sebelum kita ending, aku mau ngomong nih. By the way guys, sekali lagi aku mau ngasih tahu, kalian bisa cek sekarang di IG TMI Student Government. Di sana ada question box dan kalian tuh bebas banget mau tanya-tanya, kasih saran di next episode kayak bahas ini dong kak, bahas itu dong kak. Itu bakal kita tampung ya. Iya, bener Iya, banget. atau bahkan curhat-curhat juga boleh banget. Mau bahas soal relationship yang toxic, Itu bisa. boleh, itu bisa Iya, jadi iya. referensi kita untuk Atau di bisa yang next tadi di episode. ghosting tuh bisa Iya, juga. bisa Iya, banget. yang Coba. spesifik Benar. tuh, Coba. highlight kita aja. Tapi kan kalau di Instagram itu nama kalian ada ya, atau boleh Iya. banget sih pakai fake account, tapi tetap balik lagi boleh ke Curious Cat Iya, kita, Curious Cat itu boleh ya, banget. karena nama kalian bisa anonim di situ. Tapi jangan terlalu pedes ya, karena nggak bakal kita bacain. Iya, kalau bye. terlalu pedes. Iya, karena kita bakalan benar-benar Milih-milih. bacain nih yang Karena- kalian ketik itu supaya suara kalian tersampaikan. Iya. dalam nulis Curious Cat juga kita harus pilih-pilih bahasa yang baik biar enak dibacanya. Oke? Jangan pakai bahasa kasar, oke? Iya, betul banget. Oke, ada lagi? Kayaknya Iya. udah itu aja cukup Kak Karina. Cukup. Oke. Okay guys, you can access our podcast through Spotify and YouTube, and that's the end of our first episode. See you on the next episode. Bye bye.